Mas, Nyanyi request. terlalu Manis. viral. Fenomena puluhan guru ajukan cerai usai dilantik jadi P3K. Nah, iya ini lagi ramai banget ya mas. Oh cerai, rame-rame. Sebanyak 20 guru berstatus pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja P3K di Blitar mengajukan izin cerai Gara-garanya apa sih? dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Ya ini mas, mereka ini kebanyakan mengajukan cerai semenjak dilantik jadi P3K. Waduh. Maksudnya mereka jadi P3K, P3K tuh ini apa? istri P3K masa nggak tahu mas? Ini yang buat Apa? pertemuan pertama. Bukan dong. P3K itu adalah PK. Enggak, P3K itu pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Oh, Itu masih ASN. Ya mungkin hampir setara ASN kali. Oh mereka diangkat itu terus langsung ngajuin cerai. Gara-gara habis diangkat itu. Ya nggak langsung diangkat, masa habis diangkat langsung cerai? Enggak dong. Berat dong. Ini dari CNBC Indonesia. Oke. Ya kan itu berarti kan rata-rata kan masalah ekonomi. Ya, Nah, mungkin ya. sebenarnya kalau menurutku tuh gini, karena bekerja itu kan hukumnya sebenarnya buat wanita atau istri itu kan dibolehkan alias mubah. Bukan wajib. Harusnya yang wajibnya kan malah yang suami-suaminya. Iya dong. Nah, ketika malah kerja dan lebih menitik beratkan pekerjaannya dibanding suaminya, ya harusnya nggak gitu ya. Karena kan balik lagi hukumnya wanita bekerja mubah. Jadi kan dibolehin. Nah, kalau si suaminya pun bilang nggak boleh, itu juga harus diturutin karena justru perintahnya si suami itu kalau di Islam ya, pengetahuanku di kajian tuh lebih tinggi ininya apa? Misal wanita nggak boleh keluar, ya nurut nggak boleh keluar gitu. Karena kalau keluar nantinya dapat dosa. Tapi harusnya si itu ya memberikan kenyamanan dan ketenangan dan apapun itu yang diminta sama wanitanya dong harusnya kayak gitu. Iya, tapi kan ketenangan itu kan bukan berarti dari hal material ataupun pekerjaan. Gitu. Ketenangan itu dari mana aja. Kalau memang ketenangan itu hanya hal dari material, lah kenapa banyak orang kaya nggak tenang? Harusnya orang kaya jauh lebih tenang dong. Nyatanya ada orang kaya nggak tenang-tenang hidupnya. Itu. Jadi suami istri juga ada yang berantem nggak tenang ya artinya di situ tidak ada keberkahan juga di dalamnya gitu loh. Nah dari pekerjaan itu harusnya bukan karena pekerjaannya makin naik, jabatannya makin naik, meninggalkan suaminya. Gitu. Ya, kalaupun misal itu nanti ada permasalahan rumah tangga, suami yang masih struggle atau ada pekerjaan yang mungkin lebih tinggi jabatannya emang dari si wanita, ya itu kan nggak bisa langsung diukur untuk ya udah dia lebih rendah gitu si suaminya kan nggak juga. Karena kan tujuannya sebenarnya apa? Menikah kan tujuannya apa? Menikah tujuannya ya surga bareng-bareng dong. Wah, benar. Ya, benar kan? Benar, karena menikah itu tujuannya ya sakinah, mawaddah, warahmah. Iya, itu bukan tujuan, itu belum. Ya, itu belum tujuan. Iya. Terus tujuan nikah tiga apa tuh? Ibadah. Itu tadi kan surga. Tujuannya adalah surga bareng-bareng. Jadi ibadah. Ketika udah tujuannya untuk menikah ibadah, ya sudah lakukan semuanya dan menjadi hal ibadah. Meskipun nggak boleh atau dilarang kerja sama suami. Misal. Itu ya harus nurut karena kalau nurut dapat pahala di situ. Terus rezeki juga dari mana-mana kok. Iya. Terus harusnya gimana tuh kalau sebagai pihak prianya? Harusnya dari pihak prianya. Gitaran aja sih sama kita gini. Jangan. Oh iya. Nanti kalau gitaran kamu tak cat silver nanti kamu. Ngemis ya. Maksudnya kan tadi kan kalau misalkan si wanita dia udah ngelarang wanitanya buat nggak bekerja, misalkan kan? Enggak, ini kan misal. Iya, ini kan misalkan. Iya, ya harus mencukupi. Itu. Harus mencukupi menafkahi. Sebenarnya itu kan harus menafkahi. Wajibnya itu kan bekerja, ngasih nafkah. Udah. Kurang lebihnya ya menerima. Biar Allah nanti yang cukupkan. Asli pasti cukup gitu loh. Karena kan banyak orang tuh kan karena kebanyakan keinginan jadinya nggak pernah cukup. Padahal sebenarnya kalau masalah kebutuhannya sudah cukup.
Kebutuhan cukup. Tapi kalau ngomongin keinginan, mau sampai ratusan tahun juga nggak bakal cukup. Mau miliaran triliun nggak bakal cukup. Nurutin keinginan nggak ada habisnya. Gitu. Jadi tugasnya pria nggak cuma menafkahin aja dong harusnya dong. Iya, mendidik, menafkahin. Banyak tugasnya pria banyak. Makanya wanita disuruh nurut sama pria. Menjadi suami, ya, menurut sama suami. Karena suami emang tanggung jawabnya gede. Gitu. Tapi dengan suami yang harus tahu ilmu dulu kan ya? Iya, tahu ilmu dulu dong, makanya datang kajian gitu. Sebenarnya istri juga enak loh. Istri itu tinggal nurut sama suami, salah satu pintu surga kan menurut sama suami aja. Katanya itu ya, boleh lewat pintu mana aja ya? Boleh, pintu Doraemon juga nggak apa-apa itu. Kamu tanya Doraemon aja. Gitu. Katanya lewat pintu samping boleh. Enggak, berarti kan kalau misalkan si suaminya ini nggak becus dalam menafkahi, dalam mendidik. Yang penting menafkahi dalam mendidik. Tidak, ini beda hal nih. Nggak becus dalam menafkahi, mendidik, memberikan kenyamanan, memberikan kebahagiaan di rumah itu. Lantas, apakah perceraian ini nggak jadi salah satu jalan untuk jalan terakhir, last choice untuk wanitanya? Iya, gini, perceraian itu kan ketika ada terjadi kan, berarti memang diajukan sebaiknya ada hal-hal yang sifatnya itu pelanggaran hukum. Nah gitu. Memang kalau suaminya pelanggaran hukum, silakan aja. Gak apa-apa. Misal suaminya selingkuh, misal. Berarti kan sudah berkhianat. Itu pelanggaran hukumnya, hukum syariat sama hukum negara kan juga tuh. Ya udah. Itu silakan aja diajukan. Gitu. Tapi kalau memang masalahnya masih ekonomi atau pekerjaan yang lebih tinggi, itu kan tinggal tunggu waktu aja. Setiap orang bisa ada perubahan kok gitu loh. Nah kalau masalah bahagia apa enggak, nikah kan bukan cari bahagia. Kembali lagi, nikah kan cari ibadah, bukan cari bahagia. Jadi yang penting ketika ini si wanitanya sudah naik, misalkan kita katakanlah seperti itu. Misalkan wanitanya ini sudah naik dan lelakinya sedang berjuang, harusnya sama-sama mendukung, bersabar ya. Yang penting wanitanya itu tahu kalau laki-laki ini sedang berusaha. Iya, gitu nah kan, yang penting laki-lakinya ini sedang berusaha kan? Ada usahanya lah. Ada usahanya. Gitu. Bukan cuma goler-goleran terus akhirnya pinjol sana sini, hutang, akhirnya main judol. Iya, sekarang lagi marak seperti itu. Iya kayak gitu. Ya coba lihat HP-mu isi judul, coba main Zeus. Enggak, petir. Saya enggak main judul, Mas. Ini saya mainnya apa?